meningkatkan jam tayang yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh YouTuber pemula, karena ini sebuah kesalahan yang pernah aku lakukan. Sebagai seorang YouTuber pemula, biasanya banyak menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan di awal. Bagaimana cara membuat video, bagaimana mencari subscribe, bagaimana mengejar jam tayang, bagaimana caranya supaya video yang sudah diupload itu memiliki viewer yang banyak. Kemudian tantangan YouTuber pemula adalah mengejar bagaimana supaya channelnya berkembang dan dimonetisasi, sehingga channelnya bisa memberikan inspirasi yang baik, inspirasi yang positif, inspirasi yang bermanfaat bagi masyarakat, itu di channelnya Ajo Wijaya. Jadi teman-teman gak salah lihat, gak salah tonton kalau teman-teman saat ini menonton channel ini. Nah, teman-teman, sebagai seorang YouTuber pemula itu kan tantangannya cukup berat. Bagaimana harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya nih ya teman-teman ya, yang paling sulit itu yaitu meningkatkan jam tayang. Itu yang paling sulit. Tantangan sebagai YouTuber pemula adalah bagaimana mengejar jam tayang yaitu 4000 jam dalam 12 bulan terakhir. Itu nggak gampang, guys. Itu perlu perjuangan, perlu strategi, perlu trik, perlu cara supaya tercapai. Kalau nggak punya strategi yang tepat, cara yang tepat, perjuangan yang gigih, kerja keras gak punya, daya juang gak ada, modal juga gak ada, modal pulsa, modal kuota, kemudian modal perlengkapan-perlengkapan yang lain, misalkan HP. Saya rasa kalau modal kita tidak mencukupi untuk mengejar 4000 jam tayang, ya cukup berat, karena semua dibutuhkan namanya modal, guys. Hari ini, guys, aku akan membahas bagaimana cara meningkatkan jam tayang. Gimana caranya? Ada beberapa ide yang akan aku share sama teman-teman. Bagaimana cara meningkatkan jam tayang? Membuat namanya playlist. Itu langkah yang pertama. Step yang paling sederhana, membuat playlist yang ada di channel teman-teman. Tujuannya apa membuat playlist? Tujuan membuat playlist adalah supaya mempermudah orang atau penonton yang menonton video kita, yaitu ke video yang selanjutnya. Jadi istilahnya membuat video yang bersambung. Jadi nggak putus, guys, kalau ada playlist, dan tidak akan lari ke konten yang lainnya sebelum playlist kita habis. Jadi itu step yang pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua meningkatkan jam tayang? Ini pengalaman saya yang saya bagikan, yaitu caranya adalah
men-share. Share konten-konten kita yang terbaru, konten-konten kita yang bagus, konten-konten kita yang menarik, kita share. Bisa juga share ke teman, ya, atau di WA group kita share. Kenapa perlu kita share? Karena kita sedang berusaha, kita sedang berjuang. Gak usah malu untuk share, gak usah merasa ditolak orang untuk share. Nanti apa kata teman saya, atau apa kata orang ketika saya share. Gak usah dipikirin, yang penting share. Dan kita berpikir kita melakukan yang terbaik. Bahwa kita berpikir kita membuat konten yang positif, yang bermanfaat bagi banyak orang. Share, yaitu di WA. Misalkan teman-teman punya WA group, share di WA group. Kemudian share di Facebook. Supaya apa? Supaya teman-teman kita penasaran dengan kita, lihat apa yang kita lakukan. Karena orang yang hebat adalah orang yang berpikir 2 kali lipat daripada kebiasaan hidup orang yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita mau hebat, ya cara berpikir kita ya 2 kali lipat. Makanya share video-video kita yang bagus, video kita yang keren, yaitu di Facebook. Kemudian bisa juga di tag ke teman-teman kita di Facebook. Nah, selanjutnya guys, apa ya? Selanjutnya adalah, selain kita share di Facebook, kita share di Instagram. Kita share di Instagram. Kita bisa share itu tidak harus share gimana, bisa diupload singkat, ya, kemudian di-share, diupload singkat, dijelaskan konten kita seperti apa, pendek saja, yaitu di Instagram, kemudian diupload, kemudian kasih keterangan, ya. Untuk video lengkapnya bisa dicek di, sebagai contoh nih, di Ancok Wijaya Channel. Instagram kita juga harus kita bangun yang menarik, yang bagus. Ya, kita share sesuatu yang menarik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, kesimpulan daripada nge-share adalah sebenarnya marketing, guys. Kita harus memarketingkan diri kita sendiri untuk dikenal banyak orang. Memarketingkan atau menjual produk-produk kita, ya, video-video kita, supaya dilihat banyak orang. Bagaimana kita meningkatkan jam tayang? Kita harus memiliki namanya ide-ide yang baru untuk membuat video. Jadi ide-ide video yang kita buat harus baru, harus keren, harus kreatif. Karena meningkatkan jam tayang kan tidak mudah. Ya, tidak mudah kita meningkatkan namanya jam tayang. Karena ya, kalau video kita viral, kalau video kita nggak viral, ya semuanya butuh waktu, butuh proses. Nah, makanya sebagai YouTuber pemula, ketika kita menciptakan video, jangan sekedar upload video, jangan sekedar membuat video, jangan asal-asalan membuat video, atau asal-asalan membuat konten yang biasa-biasa, yang standar. Jangan. Kalau saran saya jangan, guys. Kenapa? Ujungnya akan merugikan diri kita sendiri, karena tidak menarik bagi banyak orang. Nah, bagaimana kita membuat konten yang menarik? Ada di konten saya, ya, judulnya itu bagaimana membuat konten yang menarik, yang disukai oleh banyak orang. Ya, di sana bagaimana ada cara-caranya, ada tutorial-tutorialnya yang sudah saya berikan. Bagaimana caranya membuat video kita itu keren? Yaitu kita harus memiliki namanya kekuatan
imajinasi. Kita harus berimajinasi. Kita harus merenung, kita harus berpikir konten-konten yang keren, konten-konten yang bagus yang akan kita buat. Bagaimana meningkatkan jam tayang itu lebih cepat? Ya, selain kita share di Facebook, di WA, di grup, ya, yang lain-lain, ternyata kita juga harus berkumpul, bersahabat dengan YouTuber. Kita harus bersahabat, ya, bergaul, berteman dengan YouTuber yang profesional, ya, YouTuber yang sudah maju, yang sudah channelnya udah berkembang. Kita harus bergaul dengan mereka, kita harus belajar dengan mereka. Kemudian kita juga harus berteman dengan YouTuber pemula yang sedang berjuang, supaya saling belajar, saling membangun, saling motivasi, saling menguatkan. Di situ guys, cara-caranya untuk meningkatkan jam tayang. Jadi perlu semangat, perlu maju. Nah, bukan gini. Aku pernah ya meningkatkan jam tayang yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh YouTuber pemula, karena ini sebuah kesalahan yang pernah aku lakukan. Bagaimana? Jadi gini ceritanya guys, ceritanya ya. Kan aku lagi ngejar jam tayang. Pasti namanya YouTuber pemula, belum ngerti apa-apa, dia belum paham apa-apa, masih perlu banyak belajar dari senior, yaitu YouTuber yang sudah berhasil. Jadi aku view dengan akunku sendiri, tiba-tiba bukannya masuk di jam tayang, ternyata terhapus. Harusnya waktu itu 10 jam dapat, ternyata menjadi 6 jam. 4 jamnya dihapus oleh pihak YouTube. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan jam tayang, jangan menggunakan akun sendiri. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh YouTuber pemula. Jadi memang tidak gampang meningkatkan jam tayang guys ya, atau menjadi YouTuber pemula memang tidak mudah. Perlu berjuang, perlu strategi yang baik untuk meningkatkan jam tayang. Ciptakan ide-ide yang keren, ide-ide yang kreatif, ciptakan video-video yang bisa viral. Jangan asal upload video. Oke guys, sampai jumpa di channel Aco Wijaya. Hanya itu yang bisa aku bagikan ke teman-teman, bagaimana cara meningkatkan jam tayang supaya channel-channel teman-teman berkembang dan maju. Jangan lupa untuk like, untuk guys, jangan lupa untuk like, untuk subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Saya tidak bisa menghidupkan, tapi saya bisa mengenalkan jam tayang. Oke, see you guys. Sampai jumpa di channel Aco Wijaya selanjutnya. See you.